Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa kembali dengan channel saya. Pada video kali ini saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat. Pertanyaannya kira-kira, apakah pernah ada orang-orang yang mencoba menantang Al-Quran? Kira pertanyaan ini terinspirasi oleh penjelasan di video sebelumnya terkait dengan definisi Al-Quran. Karena di situ disebutkan salah satu definisi Al-Quran adalah al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu yang melemahkan, yang memberikan tantangan. Nah, di samping itu Al-Quran sendiri sebenarnya sudah memberikan tantangan ya bagi orang-orang yang meragukan atas keabsahan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kitab suci yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bis suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jadi ayat-ayat ini kira-kira menjelaskan, kalau kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka datangkanlah satu surat saja yang sama seperti Al-Quran. Dan kalau perlu undanglah semua yang kau miliki. Ya, jika kalian benar-benar orang yang benar. Ya. Bahkan Al-Quran juga pernah menantang, kalau 10 nggak bisa ya satu ayat aja. Dan ternyata ada orang-orang yang mencoba membuktikan, ya, menjajal tantangan itu. Saya tulis dalam buku saya Pengantar Ulumul Quran, ada beberapa tokoh ya yang mencoba melakukan tantangan itu ya, yang mencoba menjajal mampu atau tidak untuk menantang itu. Ya, ada beberapa kita sebutkan. Yang pertama ada tokoh Quraisy, bahkan ini pemimpinnya yang bernama Abu Al-Walid. Nah, jadi Abu Al-Walid ini adalah salah satu pimpinan di Quraisy, ya, kafir Quraisy. Dia orang yang ahli sastra, karena memang salah satu keahlian Arab jahiliyah pada saat itu adalah di bidang sastra, ya, di bidang susastra. Dan karena itulah kenapa mukjizat yang turun kepada mereka Al-Quran, karena Al-Quran mengandung sastra yang luar biasa, sehingga sejatinya mereka karena ahli sastra akan tahu nilai sastra Al-Quran yang tinggi. Nah, si Abu Al-Walid ini atau pimpin Quraisy itu pernah diutus oleh pimpinannya, ya. Pimpinannya tentu kita tahu ya, ada Abu Jahal, untuk mendatangi Rasulullah untuk membuktikan, kira-kira diperintahkan untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan firman Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW membaca surah Fussilat, ya, maka karena si Abu Al-Walid ini dia ahli sastra dan dia berpikir secara genuine, secara ilmiah, secara objektif, akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa, bahwa nggak mungkin Al-Quran itu sebagai kalamullah, bahwa Al-Quran itu tidak mungkin merupakan kalam Muhammad. Sebab sastranya luar biasa tingginya. Akhirnya kemudian Abu Al-Walid ini pulang, nggak bisa melakukan apa-apa terhadap Al-Quran. Itu tokoh yang pertama. Tokoh kedua, mungkin para sahabat Al-Quran pernah mendengar tokoh Musailamah Al-Kadzab. Ini tokoh terkenal ya. Kalau dia sekarang hidup pada zaman sekarang, kemudian dia punya Twitter atau punya YouTube, pasti followernya banyak gitu ya. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini pimpinan juga dia. Nah, kita tahu bahwa Musailamah Al-Kadzab ini pernah diperangi oleh Abu Bakar Siddiq ya, ketika Abu Bakar menjadi khalifah kedua, khalifah setelah Rasulullah ya. Karena Musailamah Al-Kadzab ini mencoba keluar dari barisan dan menentang aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasul.
Al-Kadzab itu sendiri artinya pendusta. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini pernah juga mencoba ya menantang Al-Quran dengan membuat gubahan-gubahan yang mirip-mirip seperti Al-Quran. Saya bacakan salah satunya, memang ada beberapa tapi saya bacakan satu saja. Dia pernah menulis begini, Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa zadamun athir, wa ma dzaka min khalqi rabbina biqalil. Jadi kira-kira mirip apa itu suratnya? Ya, kira-kira mirip surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, dan seterusnya ya. Jadi memang terjemahan, kalau diterjemahkan kira-kira begini, gajah. Apakah itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Dia mempunyai belalai yang panjang dan ekor yang mantap. Itu bukanlah bagian dari ciptaan Tuhan kita yang kecil. Mungkin kalau kita bukan orang ahli sastra, kayaknya mirip-mirip deh. Tapi kita tanyakan kepada pakar-pakar bahasa. Misalnya sastrawan Arab yang terkenal namanya Al-Jahiz. Dia mengatakan apa yang ditulis oleh Musailamah Al-Kadzab itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya sama sekali. Sangat jauh dibandingkan dengan Al-Quran. Sangat jauh, nggak ada apa-apanya ya. Jadi dua orang tadi, Abu Al-Walid sudah mengakui kehebatan Al-Quran, kemudian si Musailamah Al-Kadzab juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap untuk melakukan tantangan. Lalu kemudian kita sebut tokoh yang ketiga. Ada nama tokoh namanya Al-Aswad Al-Unsi. Dia adalah orang Yaman yang mengaku sebagai nabi. Dan layaknya nabi ya, karena dia nabi merasa dia mendapatkan wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, mungkin kira-kira begitu. Dia juga berusaha untuk menandingi Al-Quran, tapi tidak bisa melakukannya ya. Kemudian tokoh yang keempat ada Tulaihah bin Khuwail al-Asadi. Dia sama juga mengaku sebagai nabi, dan dia mengaku pernah menerima wahyu. Tapi sekali lagi ahli-ahli sastra, para pakar yang bisa membuktikan kedustaan itu. Lalu kemudian ada satu tokoh lagi yang disebut Abu Al-A'la Al-Ma'arri, Al-Mutanabbi dan Ibnu Al-Muqaffa. Ini tokoh-tokoh yang juga berusaha menandingi Al-Quran. Tapi sekali lagi mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menantang Al-Quran. Maha benar Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki sastra yang tinggi, memiliki makna yang tinggi, sehingga tidak ada satupun orang di dunia ini, sejarah sudah membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala firman-Nya. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.